Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah join. Hari ini kita akan langsung ke materi pertemuan yang ketiga. Untuk materi pertemuan yang kedua itu sudah saya buatkan sebenarnya videonya. Jadi nanti saya akan share setelah pertemuan ini. Materi yang terkait dengan pekan ketiga ini itu tema kita adalah infrastructure dan QoS performance. Nah, ada tiga topik besar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama mengenai perangkat pada jaringan, ya. Jaringan ini jaringan komputer, terus konektor dan cabling sama QoS. Di pertemuan kedua, QoS sedikit dibahas, tapi QoS di layer 1 ya, QoS di layer 1. Terus untuk review terkait dengan OSI layer, itu juga saya tunjukkan via Wireshark. Seharusnya kalian udah familiar dengan Wireshark kalau menurut saya, karena kan sebelumnya mungkin sudah pernah praktek juga ya di praktikum menggunakan Wireshark. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan perangkat jaringan, kalau kita bicaranya perangkat jaringan komputer, itu ada beberapa macam ya. Mungkin kita semuanya juga familiar dengan istilah yang di depan, misalkan repeater, ada hub, kemudian ada switch, ada bridge, termasuk ada router. Kalau bicara populer, kayaknya yang sekarang lebih banyak populer itu router. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu begitu ya, kayaknya orang cenderung pakai switch, pakai hub gitu. Tapi kayaknya sekarang jarang gitu. Orang cenderung untuk langsung menggunakan router. Tentu ada berbagai alasan di sana, dan itu yang akan jadi bahasan kita. Nah, yang pertama hub ya. Ada yang pernah lihat perangkat hub secara langsung sebelumnya? Ada yang pernah lihat perangkat hub sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum, Jadi Pak. modelnya itu seperti switch ya. Modelnya seperti switch, jadi dia hanya kotak. Kalau ada yang pernah lihat mikrotik atau kalau di warnet ada kotak di mana semua kabelan itu konek ke situ. Nah, itu modelnya sama ya. Secara fisik tidak ada yang berbeda, tapi fungsi di dalamnya itu yang berbeda. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa hub itu berfungsi sebagai konsentrator. Maksudnya konsentrator bagaimana? Jadi kalau misalkan kalian ingat ya, di antara beberapa topologi ya, salah satu topologi itu kan star ya. Star itu bagaimana? Jadi semua node atau semua titik itu terhubung ke satu titik utama untuk menghubungkan antara satu host dengan host yang lain. Nah, hub kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi dia hanya sebagai konsentrator. Jadi dia kalau misalkan banyak perangkat terhubungnya itu ke satu titik. Nah, satu titiknya itu namanya hub. Nah, terus hub itu ada yang aktif ya. Kalau dia aktif, misalkan di sini aktif hub, berarti dia sebagai multiport repeater. Apa yang di repeater? Jadi sinyalnya ya, sinyalnya itu diperbaiki, powernya itu diperbaiki, ditingkatkan. Jadi kalau misalkan powernya kecil, nanti dengan aktif hub, jadi dia sekaligus sebagai repeater. Dan kalau kita bicaranya hub di 7OSI layer itu, hub itu bekerjanya di layer yang pertama. Jadi hub ya, misalkan sinyal kita lewat nih di hub. Apakah hub itu bisa membaca sampai layer berapa dia bisa baca? Layer 2 kah, layer 3, layer 4, layer 5 dan sebagainya. Hub itu dia tidak bisa membaca layer 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Hub itu hanya bisa melihat data yang lewat itu sampai di layer 1 saja. Artinya sampai hanya di tahap level bit. Seperti itu. Jadi dia bongkar bitnya, dia baca networknya kemana, MAC address-nya kemana, IP address-nya kemana, dia tidak mampu dia. Itu kalau hub. Nah, kalau repeater, di sini katakan fungsi utama repeater adalah untuk menerima sinyal dari satu segmen kabelan dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen. Repeater beroperasi pada physical layer dan dalam model jaringan OSI. Jadi kalau misalkan repeaternya terpisah, ya fungsinya dia hanya untuk penguat sinyal saja. Ya, itu fungsinya. Tapi yang kalau bicaranya di 7OSI layer, ya dia bekerjanya juga di layer 1. Nah, jenis perangkat kedua yang ada di dalam jaringan itu namanya bridge, ya, namanya bridge. Apa saja kemampuan bridge? Dia semua kemampuan repeater terdapat pada bridge. Jadi kalau ada repeater, kemampuan yang ada di repeater itu ada di bridge. Kemudian dua segmen
dan regenerate sinyal pada level paket, ya. Jadi kalau level paket itu apa namanya, dia tidak lagi hanya membaca itu sampai di bit-bit, ya. Itu dia tidak sampai di bit-bit. Kemudian berfungsi pada data link layer dan melihat sinyal melalui MAC address-nya. Jadi kalau bridge itu dia sudah bisa membaca sampai, jadi setelah bitnya dia baca, kemudian dia cari informasi di dalam bitnya, di mana MAC address yang mau diarahkan paket ini, dia bisa membaca sampai di level itu. Kalau hub tadi kan dia tidak bisa ya, bridge itu tidak bisa dia. Kemudian menghubungkan mediat fisik berbeda seperti twisted pair dengan coaxial Ethernet, kemudian menghubungkan antara segmen jaringan yang berbeda seperti Ethernet dan token ring. Ya, jadi kalau misalkan mungkin nanti akan ada pembahasan sendiri ya istilah segmen-segmen itu. Jadi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain, itu segmennya biasanya berbeda, misalkan atau tipenya berbeda, nanti akan menyambungkan dia, ya makanya mungkin disebutnya dengan bridge ya, menjembataninya itu ya dengan komponen bridge ini. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi perangkat juga dalam jaringan namanya Ethernet switch. Oke, fungsinya apa? Oke, kalau Ethernet switch dia juga sama sebagai konsentrator, kemudian multi-port bridge. Nah, yang membedakan dia ya, dia juga bisa sampai di layer 2 OSI. Jadi dia juga bisa membaca apa namanya? Dia juga bisa membaca MAC address. Kemudian yang ketiga, ini mungkin dalam tanda kutip yang paling ahli ya, paling expert di antara perangkat-perangkat yang lain, paling cerdas di antara perangkat-perangkat yang lain, karena dia ya bisa melakukan di sini membagi segmen jaringan besar menjadi segmen yang kecil-kecil. Jadi dia bisa baca segmentasi jaringan, termasuk dia bisa memfilter dan mengisolasi traffic. Jadi kalau misalkan ada traffic yang datang dan dia menganggap bahwa traffic ini seharusnya tidak kita lewatkan karena misalkan berbeda jaringan atau karena urgensinya berbeda, maka si router ini dia bisa memfilter bahkan memblok gitu. Jadi paketnya jangan lewat sini karena kamu tuh memang arahnya nggak ada gunanya kamu lewat sini, misalkan seperti itu. Kita sederhanakan seperti itu. Itu router dia. Makanya di sini dikatakan juga menghubungkan segmen jaringan yang berbeda topologi dan metode akses. Jadi kalau misalkan ada beda network nih ya, beda network, tapi dia harus terhubung. Nah, siapa yang akan menjembatani itu? Yang menjembatani atau intermediate node-nya itu biasanya router. Kemudian dia juga punya algoritma melakukan routing paket dengan shortest path dari banyak pilihan jalur. Nah, jadi kan kalau kita ingat ya ke pertemuan pertama definisi awal kita soal internet. Internet itu artinya kan satu titik terhubung dengan titik yang lain dan titiknya itu juga terhubung lagi dengan titik yang lain. Itu kan semua intermediate-nya kita bisa anggap itu sebagai router. Yang kita bisa anggap dia sebagai router. Artinya kalau internet itu ya pasti banyak path. Misalkan banyak jalur. Kalau misalkan saya buka Igrasias begitu dengan yang orang lain buka Igrasias, pasti path-nya itu berbeda, jalurnya itu berbeda. Nah, siapa yang akan menentukan jalur ini, jalur itu dan sebagainya? Itu ada algoritmanya, ya, ada algoritmanya atau routing algorithm kita sebutnya. Nah, biasanya ya dia akan mencari di antara banyak metode, salah satunya misalkan mencari shortest path-nya. Jadi kira-kira jalur yang paling rendah ini kemana? Nanti paket misalkan diarahkannya ke situ. Nah, kalau kita bicaranya di router, berarti dia kalau dia bisa membaca sampai ke network, ya berarti kan dia bisa membaca sampai di layer 3. Ya kan kalau tadi bridge, kemudian switch itu hanya bisa membaca sampai layer 2, ya ini membaca MAC address. Nah, kalau di layer 3 dia bisa membaca IP address. Canggihnya itu di situ. Nah, untuk komponen-komponen tadi kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya lanjut ya. Kemudian NIC, repeater, dan hub. Tujuannya adalah untuk menghubungkan dua komputer harus install sebuah NIC. Jadi modem ya, mungkin semacam modem yang ada di laptop kita. Kalau ada Ethernet card, berarti modelnya kayak Ethernet card gitu. Tugasnya dia kan tugasnya dia memberikan fungsi untuk bisa membaca protokol, untuk membaca secara fisik binary-binary yang ada di jaringan data. Ya, hubungkan komputer dengan kabel crossover. Ya, kalau sekarang sih ada yang straight, ada yang crossover, tapi itu tidak bermasalah. Canggihnya netcard yang sekarang itu adalah dia tidak perlu
kita spesifikkan ini kita mau bikinnya crossover atau bisa straight atau seperti apa, dia bisa membaca sendiri. Kalau dulu misalkan ya PC dengan PC harus pakai kabel ini, misalkan seperti itu. Kalau PC dengan router harus model kabelnya seperti ini gitu. Ya defaultnya sih crossover kalau misalkan dia belum terhubung ke perangkat jaringan yang lain. Misalkan konteksnya di sini adalah PC ke PC. Tapi sekarang ya NIC card ini dia sudah punya kemampuan ya untuk menentukan dirinya sendiri. Ya, kemudian repeater, kalau bicara repeater, ini saya nggak tahu slide-nya kenapa ya. Ini repeater itu hanya penguat sinyal saja, hanya penguat sinyal. Jadi misalkan seperti ini ya, kita mau bikin hotspot, misalkan seperti itu. Kemudian jarak dari router ke antena itu misalkan 30 meter atau 40 meter. Kalau hanya mengandalkan power dari router untuk mengirimkan sinyal atau listrik yang lewat di dalam kabel UTP, itu tidak akan bisa. Pasti sinyalnya akan melemah. Nah, konsekuensinya kalau sinyalnya melemah, ya kualitas sinyalnya berkurang, itu akan banyak error. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus mampu untuk melakukan regenerate atau memberikan level power yang bagus ya, meningkatkan level power. Jadi kalau lemah, kita bikin yang baru gitu yang jadi informasinya kita regenerate tapi powernya lebih bagus atau dia tetap besar sehingga itu cukup untuk dibaca oleh si penerima. Nah, dalam konteks ini misalkan ya antara dua laptop atau dua PC jaraknya mungkin berjauhan, dengan jarak yang berjauhan ada indikasi nanti pasti powernya akan melemah di tengah jalan, mau tidak mau di tengahnya itu kita harus pasang repeater ya. Nah, apakah ada jarak standar ya? Apakah ada jarak standar? Biasanya sih kalau bahkan untuk sekelas kita bikin access point 20 meter itu 30 meter untuk bisa kualitasnya bagus, itu harus sudah pasang repeater. Itu harus sudah pasang repeater. Sama halnya misalkan orang bisnis kayak sekarang mungkin kalau yang sudah di sekitar kampus kan banyak itu bisnis-bisnis orang connect internet pakai kabel Ethernet padahal servernya jauh tuh. Kita hanya beli voucher, nanti pasang di kos-kosan kita. Nah, itu pasti dia banyak repeater itu. Pasti dia banyak repeater. Kenapa? Karena dari router utama jaraknya itu jauh. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menghubungkannya lebih dari dua? Mau tidak mau kita butuh sentralisasi. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya hub atau multi-port repeater. Jadi beberapa PC atau beberapa laptop itu akan connect ke hub tersebut sehingga ya dia bisa mendapatkan sinyal yang lebih bagus karena di sana juga dia berfungsi juga sebagai repeater. Nah, tapi problemnya begini ya, ketika misalkan usernya semakin ditambah gitu ya, semakin ditambah. Berarti kan nanti butuh router, butuh hub lagi. Nah, nanti akan cascade ya. Cascade itu jadi bertingkat gitu. Jadi misalkan ini satu, nanti akan banyak tuh PC-PC yang connect juga ke dia. Kemudian di atasnya nanti seperti itu juga gitu kan. Itu seperti juga. Nah, nanti itu akan menjadi problem. Problemnya misalkan seperti ini ya. Ada istilahnya broadcast. Jadi misalkan ada host yang pertama, dia ingin melakukan ping ke host kedua. Jadi ini host yang pertama, ya, yang host pertama dia melakukan ping atau memanggil lah ceritanya ke host yang kedua. Maka paket ping itu, ya, kalau kita bicaranya perangkat ini ya, yang terjadi adalah itu semuanya diteruskan. Jadi masuk ke dalam jaringan, kemudian diteruskan bahkan ke jaringan-jaringan yang lain. Jadi semua host, makanya di sini dikatakan semua host akan menerima paket ping request. Cuman memang yang akan menjawab ya yang diminta. Maksudnya dia kan ngepingnya ke host 2, dia pasti punya alamat si host 2 ini, nanti dia akan ngeping ke situ. Nah, cuman yang perilaku yang terjadi di dalam jaringan, semua paket request ping itu akan diteruskan. Ini akan diteruskan. Nah, ini kan sebenarnya diteruskannya itu kan tidak perlu ya. Kalau kita bicara resources jaringan kita, itu harusnya kan tidak perlu. Tapi itu yang terjadi. Nah, itu broadcast. Nah, ada solusinya. Dibuatlah yang namanya bridge. Jadi, tugasnya dia adalah melakukan filtering berdasarkan alamat MAC address. Artinya kalau misalkan orang mau kirim, saya misalkan mau kirim ping gitu ya ke host B. Kemudian host B itu ternyata sudah ketahuan bahwa MAC address-nya dia ada di jaringan ini misalkan. Ada di jaringan ini. Maka ya paket request ping itu tidak akan diteruskan ke jaringan yang berbeda. Ya, maka tidak akan diteruskan jaringan yang berbeda.
Ini contohnya ya, kita mau kirim ping 1 ke 2, kemudian dia akan meneruskan, jelas semua hubnya itu akan meneruskan, tapi nanti akan difilter. Siapa yang filter? Bridge. Bridge-nya nanti akan memfilter supaya paket tersebut tidak tidak diteruskan ke jaringan yang lain. Seperti itu. Kemudian ini juga switch ya, menggantikan, tadi kan kalau misalkan seperti ini kan kita butuh 4 bridge nih ya kan, kita butuh 4 bridge untuk setiap satu jaringan begitu, untuk terhubung ke jaringan yang lain, yang tugasnya untuk melakukan filtering. Nah, fungsi bridge ini, itu cukup digantikan dengan satu switch. Ya, jadi cukup dengan satu switch, itu cukup dengan satu switch. Nah, dengan satu switch ini, keempat bridge itu ada di dalam satu switch tersebut. Nah, jadi switch-nya juga berfungsi sebagai secara OC layer dia berfungsi juga sebagai hub karena ada fungsi sentralisasi di sana, tapi dia juga punya fungsi yang kedua, yakni apa? Dia mampu untuk melakukan filtering terhadap paket-paket yang di luar MAC yang dituju. Seperti itu. Nah, terus keunggulan lainnya adalah kita bisa mengatur bandwidth-nya ya. Kita bisa mengatur bandwidth. Misalkan satu network yang di sini di port yang connect-nya di port A misalkan atau port 1 itu kita kasih kapasitas 10 Mbps. Kemudian yang connect ke port 2 10 Mbps dan begitu seterusnya. Itu keuntungannya. Kemudian ya, sebuah switch tidak bisa menghentikan paket pin yang ditujukan pada LAN yang berbeda sehingga ditujukan ke semua port dari switch. Nah, problem yang lain adalah, misalkan ya, ini ada beberapa LAN, kemudian tapi segmennya berbeda. Tapi kalau dia lewatnya kalau dia lewatnya di switch, dia tidak bisa menghentikan. Dia tidak bisa menghentikan. Nah, ini karena dia tidak bisa menghentikan, artinya kejadian yang sama di level OC yang MAC address itu, yang ketika difilter sama bridge akhirnya bisa keblok gitu. Nah, kalau di level network itu tidak bisa dia. Karena kan MAC address itu ada di level 2 ya, ada di level 2. Nah, ketika naik ke level 3 ya, level yang network, nah switch itu tidak bisa dia bekerja sampai di situ. Artinya apa? Ya paket itu tetap bisa nanti diteruskan. Nah, sehingga berarti kita butuh filter kan. Kalau tadi kita sudah berhasil nih memfilter dari sisi MAC address. Tapi kalau dari sisi IP address, kita belum berhasil nih untuk melakukan filtering. Maka dibuatlah lagi satu perangkat yang lebih canggih, dia bisa membaca traffic, ya, traffic yang lewat ke dia, itu dia bisa baca sampai di layer yang ketiga. Layer yang ketiga itu kan network. Network itulah tempat di mana IP address itu berada. Nah, kalau perangkat ini dia bisa membaca IP address tersebut, dia bisa melakukan filtering. Ya, jadi kalau misalkan nih, misalkan dari 1 mau connect ke 16, daripada semua paket itu diteruskan ke jaringan yang lain, yang mana itu hanya menghabiskan resources, begitu ya, maka dengan adanya router kan sudah tahu, oh IP address yang kamu tuju itu adanya di bawah nih, maka paketnya hanya diteruskan ke tujuan tersebut. Jadi tanpa perlu meneruskannya ke jaringan-jaringan yang lain. Ya, jadi itu fungsinya. Nah, jadi kalau kita summarize dia di dalam satu slide ya kurang lebih seperti inilah. Jadi NIC card ya, jadi kalau ada data itu diproses, kalau misalkan kita proses data itu melewati OC layer ini, 7 OC layer ini, maka beberapa perangkat itu bekerjanya tergantung sampai mana kemampuannya dia untuk membaca traffic yang datang ke dia atau yang lewat ke dia. Misalkan kalau dia hanya bisa sampai fisikalnya, berarti ya itu hanya sekedar hub saja. Ya, hanya fungsi sentralisasi. Jadi dia tidak mengatur, pokoknya hanya fungsi kelistrikan saja, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau dia bisa membaca sampai di MAC address-nya, di sanalah fungsi bridge di sana, kemudian switch juga di sana. Nah, level yang paling tinggi ya di perangkat itu, dia bisa membaca sampai IP address. Oh, dia bisa membaca sampai IP address, berarti itu sampai di layer network, layer yang ketiga. Contoh perangkatnya adalah router. Nah, kalau yang ini kan kalau yang ini yang 7654 ini kan dibukanya di sisi host ya, di sisi misalkan laptop kita gitu. Nah, dibukanya di sana. Nah, misalnya laptop kita yang menerjemahkan fisikal data link sama network ya NIC card kita. Ya, misalkan Ethernet card kita, wireless LAN kita itu. Tapi kalau datanya sudah diambil ya itu dikelolain udah sama laptop dan PC kita. Seperti itu. Nah, contoh di sini sebuah router adalah perangkat layer 3, tetapi menggunakan MAC address dan melakukan repeat signal yang satu. Itu dia bisa kemampuannya seperti itu. Ya. Nah, ini kurang lebih
beberapa perangkat yang terkait pada jaringan komputer yang bekerjanya itu berdasarkan dengan OSI layer. Kira-kira sampai di sini yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, ya kita akan lanjut. Ya, makasih. Lanjut mengenai konektor dan cabling. Ya, ini mungkin banyak pengulangan di GTPT ya. Kalau tipe kabel guided media, kalau disebutnya guided media kan berarti sinyalnya bisa kita arahkan gitu ya. Contohnya kabel ya, di sini twisted pair, modelnya kabel telepon yang lama ya. Kalau sekarang kan misalkan di rumah kita misalkan pasangnya FTTH ya, fiber to the home, itu kan bukan lagi pakai twisted pair, enggak pakai twisted pair lagi, tapi pakainya optik ya. Nah, tapi mau twisted pair, mau optik, semuanya guided media. Jadi di mana sinyal itu berujung, kita tahu ujungnya ada di mana gitu. Di mana ujungnya bermula, kita tahu ujung yang satunya gitu. Ya, nah, itu semuanya guided media. Twisted pair dia mampu dari 10 Hz sampai 100 MHz, koaksial, kabel TV ya, model kabel TV serabut itu dia bisa sampai 1 giga, kalau serat optik bahkan sampai di terahertz. Unguided radio ya, sinyal wireless itu unguided semua. Jadi ketika dia keluar dari antena ya, itu sudah terpancar dia. Kalau sudah terpancar agak susah untuk diarahkan. Memang ada antena yang dia bisa dalam tanda kutip itu diarahkan, misalkan sektoral, antena point to point, tapi prinsipnya kalau dia sudah keluar dan itu elektromagnetik, ya intinya dia tersebar gitu ya, radio sama gelombang mikro. Kemudian kalau kita bicara fisik jaringan, ini contohnya ya, twisted pair, kemudian ada koaksial modelnya biasanya begini ya, jadi ada serabut di luarnya, ada copper wire-nya di tengah. Unguided ini di sini nih. Ini contohnya unguided, jadi wireless router, kemudian antena radio dan sebagainya. Optik, ya ini contohnya kalau optik. Biasanya kalau optik itu nandainya warna kabelnya kalau tidak kuning, biasanya orange. Itu menandakan bahwa isinya itu adalah optik begitu. Ini kabelan, saya kira semuanya sudah familiar. Terus kalau twisted pair, ya agak jarang sebenarnya kita menemukan ini sekarang. Biasanya kalau di telepon-telepon lama itu dia pakai twisted pair. Terus ini koaksial, ya, kemudian ada optical fiber. Nah, masing-masing ya, kalau kita bicaranya twisted pair, kalau dia sudah dikombinasikan dengan beberapa kabel, itulah yang kita sebut dengan UTP. Makanya kalau kalian, di sini tidak ya, kalau kalian buka kabel UTP, nah modelnya kan seperti ini, twisted pair. Jadi ada sepasang, ya, kemudian digulung gitu. Nah, itu sebutnya UTP. UTP itu dia punya banyak ya. Makanya nanti kalau mungkin kalian magang atau kerja, biasanya ditanya tuh, ini Cat 5 apa Cat 3 gitu, ini Cat 6 gitu, ini Cat 7 gitu. Cat itu apa? Cat itu kategori. Ya. Nah, jadi di kabel UTP itu ada banyak macam kategori, Cat 3, Cat 5, STP, dan sebagainya lah. Apa yang membedakan antara satu kategori dengan kategori yang lain? Ini, ya, bandwidth-nya berbeda, tipe kabelnya bisa beda, kemudian frekuensi yang dia support itu juga bisa berbeda. Itu yang membedakan antara satu kabel dengan kabel yang lain. Kemudian UTP unshielded ya, twisted pair. Jadi misalkan di sini twisted pair-nya, kemudian nanti ada foil shield-nya, jadi kayak aluminium foil gitulah, yang itu warna perak-perak gitu ya. Kemudian ada braided shield-nya, kemudian ada jaketnya. Kalau model yang seperti ini, yang shielded ya, kenapa disebutnya shielded? Karena ini nih, ada pelindungnya. Itu bisa sampai 100 Mbps ya, harganya moderat lah. Kemudian konektor size-nya medium sampai ke large, dia bisa sampai 100 meter. Satu gulung ya. Nah, kalau ini unshielded gitu. Unshielded itu ya ini yang biasa kita pakai kalau di warnet gitu ya, jaringan di rumah, LAN, modelnya biasanya begini, unshielded, jadi nggak ada lapisan. Ya. Terus jaketnya hanya satu di luar ya, jadi tidak berlapis-lapis. Speednya tergantung cat-nya, makanya di sini kan speed and throughput bervariasi, bahkan ada yang support sampai giga. Nah, kapan dia seperti itu tergantung kategori kabelnya. Ya, kalau di pasaran tuh disebutnya Cat 5, Cat 6, 7, dan seterusnya.
eh, twisted pair modelnya seperti ini, UTP cabling, dia connect ke hub, kemudian mungkin 100 meter dikasih repeater ya, karena diekspektasikan kalau udah 100 meter sinyalnya sudah melemah. Nah, kemudian dipakai lagi 100 meter baru ke PC dan sebagainya. Ini penggunaan twisted pair. Nah, kalau dulu ya kita sangat ini nih, sampai kita tuh belajar, saya nggak tahu kalau sekarang mungkin masih ada nggak prakteknya, crimping ya, crimping tool. Jadi bagaimana connect RJ45 itu, kita pasang RJ45 itu ke kabel. Nah, ada yang disebutnya dengan straight cable, ya modelnya seperti ini. Biasanya dihubungkannya itu kalau misalkan dari perangkat jaringan ke PC untuk laptop. Itu biasanya pakai straight. Kapan dia pakai crossover? Dia biasanya pakai crossover itu ketika misalkan tadi PC dengan PC. Nah, itu dia biasanya pakai crossover. Nah, tapi sekarang ya ini kayak seperti ini saya udah tidak perlukan lagi. Karena NSI-nya udah smart gitu. Jadi dia bisa membedakan. Dia bisa tahu bahwa oh ini harusnya crossover, ini harusnya straight. Nah, apa yang membedakan? Biasanya ini nih, pasangan kabel twistednya berbeda. Ya, pasangan twistednya itu berbeda. Itu apa namanya? Ya, itu yang membedakan antara crossover sama straight. Ya, kayaknya nggak usah dihafalin kayak sekarang ya. Nah, misalkan seperti ini nih, ya. Jadi kalau dia crossover di sini dikatakan transmitnya 36, transmitnya 36, receive-nya 12, receive-nya 36, kemudian untuk 4, 5, 7, 8 itu nggak dipakai gitu. Nah, tapi kalau oh ya, ini masih crossover ya, jadi 1 jadi ke 3, 2 jadi ke 6, 3 jadi 1, 6 jadi 2. Ya. Ini pasangan yang kita gunakan dan kita taruhnya dia di pin mana supaya connect ke mana namanya ini ke RJ45. Nah, kalau rollernya modelnya seperti ini. Ya. Itu terus ini namanya LAN tester ya. Jadi kalau kita mau cek ya apakah kabel yang ini itu ada. Misalnya kita nggak malas nih buat lihat testingnya, pakai ini aja LAN tester. Jadi satu dipasang di ujung ya, satunya lagi dipasang ujung yang berbeda. Nanti kita akan lihat warna apa namanya warna LED-nya nyambung atau tidak. Nih kadang-kadang sudah benar nih, kita jam apa namanya kita crimpingnya sudah benar. Artinya kita menganggap bahwa semua itu sudah connect. Tapi ternyata pas dicek ternyata ada lampu yang mati. Nah, bisa jadi crimpingnya itu nggak bagus. Artinya mungkin ada pin atau kabel itu tidak apa namanya tidak properly connect nih dengan yang ada pin-pin di sini. Seperti itu. Nah, kita biasanya pakainya ini, LAN tester. Nah, kapan kita pakai straight, kapan kita pakai crossover, misalkan seperti ini. Switch dengan, kita pakainya straight kalau misalkan switch dengan router, switch dengan PC, switch dengan server, switch atau hub dengan PC, atau hub dengan server. Kapan kita pakai crossover? Misalkan antara server dengan, antara router dengan router, router dengan hub, ya, dan begitu seterusnya. Ini contoh penggunaannya. Nah, lanjut ke tipe yang lain ya, namanya koaksial. Umumnya biasanya dipakainya untuk TV, tapi apakah dipakai juga di jaringan? Iya. Tapi kalau sekarang jarang, sangat-sangat jarang. Ya, saya sangat jarang dipakai lagi untuk jaringan kalau koaksial itu. Nah, dia bisa sampai Mbps, bahkan untuk jarak 1 km. Kalau repeater bisa sampai 1 km. Umumnya, ya kan, umumnya dipakainya untuk TV. Kalau kita lihat NIC card yang lama-lama ya, itu biasanya ada dia buat LAN gitu. Maksudnya untuk NIC card yang buat LAN itu ada dia konektor khusus untuk koaksial. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi. Ya semuanya ya standar sama Ethernet port. Kemudian kelebihannya apa? Tahan terhadap interferensi, crosstalk dibanding twisted pair, dan jarak jangkauannya lebih jauh. Nah, ini contohnya ya, ini beberapa konektor koaksial, ini contoh kabelnya. Ya, kalau ada yang masih penasaran, tinggal biasanya buka di belakang TV, biasanya ada. Ini ya, jarang sekarang ya. Kemudian serat optik ya, serat optik itu banyak macamnya. Biasanya tergantung mode transmisi cahaya di dalamnya, pembagiannya. Misalkan ya, kalau yang pertama namanya step index multimode. Kalau dia step index multimode, dia modelnya seperti ini. Jadi ada cladding, ada core claddingnya. Nah, cahaya itu bisa banyak dia memantul di dalam, memantul dia di sana. Kalau dia graded index ya, jadi indeks biasnya mungkin nanti akan lebih banyak belajar ini di serat optik. Nanti indeks biasnya itu bertahap.
Indeks biasnya bertahap. Nah, karena indeks biasnya bertahap, makanya kalau kalian lihat pantulannya itu dia tidak patah-patah seperti ini. Seolah-olah dia kayak miring seolah-olah dia kayak melengkung gitu, melengkung. Padahal sebenarnya bukan. Dia sebenarnya juga patah-patah, tapi karena layernya itu terlalu tipis ya, makanya disebutnya graded index multimode gitu. Indeks biasnya itu yang berbeda-beda. Kalau tahu ya indeks bias, jadi kalau misalnya kita taruh gelas aqua, kemudian kita isi air, masukkan pensil kita di dalam, nanti kan dari luar kelihatan seolah-olah pensilnya itu patah, padahal tidak. Nah, kenapa begitu? Karena cahayanya membelok. Kenapa cahayanya membelok? Karena dia melewati dua medium yang berbeda. Dua medium yang berbeda konsekuensinya apa? Indeks biasnya berbeda. Makanya proses pengalihan cahayanya juga berbeda. Nah, yang bagus yang model seperti ini ya, single mode. Jadi hanya satu mode yang ada di dalam. Jadi lurus saja. Nah, cuman ada beberapa faktor yang bisa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan serat optik itu menurun kualitasnya. Ada scattering, bending, splicing ya. Scattering itu memencar, bending itu karena lipatan ya. Makanya mungkin kalau ada yang dari SIMK Telkom atau ada yang pernah magang di Telkom, kabel optik itu tidak boleh dia digulung semaunya kita. Tidak boleh dia digulung semuanya kita. Kenapa? Karena ini bending. Dia ada level bending yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi. Nah, untuk mengukur itu biasanya ada diameternya. Misalkan ya, kalau kabel yang di jalan ya, yang tebal itu maksimum 1,5 meter atau 1 meter diameternya begitu. Nggak boleh lebih dari itu. Misalkan kita paksakan ya supaya lebih kecil deh gulungannya gitu. Nah, bisa-bisa rusak kabelnya. Ya, splicing misalnya terpisah. Nah, scattering seperti ini, apa konsekuensinya? Ya, sinyalnya keluar. Ya, sinyalnya keluar. Kemudian ini bending ya. Ini karena terlipat gitu, terlipat. Ada microband, ada macroband, kemudian splicing. Nah, jadi alat untuk menyambungkan serat optik itu namanya fusion splicer. Fusion splicer ya, fusion splicer. Jadi dia akan menggabungkan dua serat. Nah, kalau pada saat splicingnya itu tidak bagus, yang terjadi seperti ini. Yang terjadi adalah yang seperti ini. Jadi sinyal itu ya, yang seharusnya semuanya bisa diteruskan, tapi karena ada pecahan bekas sambungan atau karena splicing, yang terjadi adalah ya sinyalnya terdistorsi keluar. Nah, ini bisa menurunkan kualitas kita punya kabel serat optik. Oke, ini contoh yang lain ya, dalam proses penyambungan yang tidak boleh, misalkan seperti ini ya, ada air gap, kemudian ya ini ketemu, tapi sebenarnya agak miring. Jadi angle finish, kemudian round finish. Ya, makanya kalau salah satu tahapan yang paling penting ketika kita mau menyambungkan serat optik, itu kita memastikan bahwa potongan ujungnya itu sudah bagus. Potongan ujungnya itu sudah bagus, baru nanti disambung. Karena kalau misalkan potongannya nggak bagus ya, misalkan nanti disambung dan dilelehkan kayak di laser begitu, nanti dia akan menggelembung. Kadang-kadang dia menggelembung, kadang-kadang yang modelnya seperti ini ya, round finish, tengahnya aja yang nyambung tapi pinggirnya nggak nyambung dan seterusnya. Ini yang kita tidak mau. Kadang-kadang ada bubble, Kenapa bisa ada bubble? Ya itu karena nggak rata ya waktu disambungkan. Apa konsekuensinya? Ada gap, air gap di dalam, ada udara. Itu kita nggak mau. Nah, medium yang lain adalah wireless ya. Pengiriman dan penerimaan sinyal dilakukan dengan antena. Frekuensinya 2-40 GHz ya. Kemudian contoh misalkan di radio broadcast itu 300 MHz sampai 1 GHz. Kalau inframerah itu levelnya sampai segini ya. Nah, sebenarnya ya inframerah juga gelombang ya. Inframerah juga gelombang elektromagnetik. Dia juga punya frekuensi. Tapi biasanya kalau untuk level inframerah, kemudian untuk serat optik, istilah frekuensi tidak familiar karena kan agak susah menyebutkannya ya. Mereka lebih familiarnya dengan istilah melihatnya dari panjang gelombang. Kalian mau memancarkan sinyal panjang gelombangnya berapa gitu. Oh, optik saya panjang gelombangnya 1, sekian nanometer dan seterusnya. Kemudian ada juga gelombang mikroterestrial. Nah, biasanya ini disebutnya juga microwave. Untuk menandainya bagaimana? Kadang-kadang di tower itu biasanya ada model piringan parabola. Parabola tahu ya, kalau dulu kita menyebutnya istilahnya antena gendang gitu. Kenapa? Karena modelnya kayak gendang. Tapi sekarang sudah jarang sih ya.
Dulu kalau antena gendang itu sampai diameternya 1 meter, 1,5 meter. Kalau sekarang mungkin iya kita masih mudah menemukan ini, tapi ukurannya sudah tidak sebesar yang dulu, ya, lebih kecil lagi. Nah, bahkan ada yang sampai 3, kalau parabola itu ada yang sampai 3 meter. Nah, bagaimana mengukur jaraknya ini rumusnya. Oke, ini kurang lebih pembagian-pembagian di dalam gelombang wireless. Ada VHF, LF, ada MF, ada HF dan sebagainya. Apa yang membedakan antara masing-masing band ini? Ya, yang membedakan ini frekuensi range-nya. Nanti konsekuensinya adalah implementasinya juga beda-beda. Ya, misalkan kalau UHF itu 300 sampai 3.000 MHz begitu. Apa saja yang masuk dalam sini? Seluler kan masuk ya. Makanya di sini ada seluler telepon. Seluler itu kan ada yang di 900 MHz, ada yang 1800 MHz, ada yang 2300 MHz, dan sebagainya. Bisa dibaca. Nah, bagian terakhir ya, itu adalah QoS atau Quality of Service. Oke. Quality of Service. Apa itu Quality of Service? Concept for specifying how good the offered service are. Ya. Jadi jaringan itu kan tadi kita lihat bahwa ada saja kondisi yang menyebabkan kualitasnya berkurang. Ya. Nah, untuk mengukur akseptabilitas ya, bahwa oh ini tuh sudah bagus, oh ini tuh sudah cukup baik bisa dipakai gitu. Nah, diukurnya kalau di jaringan itu QoS. Makanya nanti ya kalau misalkan kalian mengerjakan TA, misalkan ada yang ambil TA-nya di bidang jaringan, salah satu parameter yang harus diukur itu biasanya QoS. QoS, delay, dan seterusnya begitu. Karena kalau misalnya kita desain nih, kita bagus nih, kita bagus apa namanya konsep kita bagus begitu, IoT kita bagus, gitu, tapi ternyata QoS-nya jelek gitu. Setelah diukur tidak menyesuaikan standar. No, berarti ada standarnya, Pak? Ada standarnya. Quality service is not a concept based on the statement that all no application need the same performance from the system over which they run. Ya, jadi bukan kita tidak menganggap itu ini aplikasinya apa gitu. Itu bukan ya. Bahwa semua aplikasi harus memiliki performance yang bukan yang seperti itu. Ya, intinya adalah bahwa yang namanya jaringan, namanya infrastruktur jaringan, tentu banyak varian implementasinya, banyak hal yang harus dipikirkan ketika melakukan desain. Tentu kita akan bilang, oh saya mau tingkatin Pak, itunya QoS-nya tinggi sekali gitu, saya mau pakai kabel ini, pakai konektor ini, kemudian pakai routernya spek ini. Mungkin kalau dari segi kita yang bikin perusahaan, kita akan bilang, duitnya ada nggak gitu, bikin sedel itu, ya kan? Oh ternyata nggak ada Pak gitu, ya udah jangan paksakan gitu, pakai yang seminimal mungkin, efisien mungkin, yang penting QoS-nya dapat. Nah itu adalah salah satu perspektifnya begitu. Kemudian throughput ya, throughput ini juga saya bahas di pertemuan yang kedua, nanti bisa direview lagi ya. Total amount of work completed during specific time interval, bukan work completed sih, mungkin kalau di jaringan tuh ketika kita kirim data, kira-kira berapa banyak nih data yang bisa lewat. Kita kan maunya 100%. Maksudnya kalau bandwidth capacity yang saya maksud di sini, misalkan kita punya IndiHome 3 Mbps gitu kan. Orang kan mengeluh, ini hoax nih IndiHome gitu, katanya 10 Mbps. Saya nggak pernah tuh nyampe upload download saya sampai segitu, paling mentok cuma 3 Mbps misalkan atau 2 Mbps gitu. Nah, itu kan berarti ada problem di sana. Cuman prinsipnya adalah ya itulah yang sesungguhnya. Itulah throughput yang sesungguhnya. Kemudian delay ya, kira-kira berapa lama waktu yang digunakan paket itu dikirim kemudian sampai di penerima. Jitter, tentu apakah durasinya akan selalu sama ketika kita mengirim paket atau mengalirkan traffic dalam jaringan. Durasinya itu pasti berbeda-beda meskipun berbedanya itu tidak begitu jauh. Nah, variansi perbedaan itulah yang disebut dengan jitter. Jadi delay-nya kita sampling banyak delay, nanti kita akan bisa cari itu jitter nih. Jadi itu perbedaannya ya. Kemudian reliability, how errors are handled during transmission processing of continuous media. Yang ini kita mau ya. Dia harus reliable, mudah diakses, selalu bisa diakses gitu ya. Nah, ini ternyata networknya mati-mati nih, setiap 3 menit mati, setiap 3 detik mati, misalkan seperti itu. Berarti dia nggak reliable. Ada apa saja yang menjadi QoS ya? Bagaimana kita menilai QoS? Ada banyak parameter yang mendukung penilaian atau yang menjadi penilaian dari suatu QoS, suatu jaringan.
Pertama, average throughput-nya. Apa yang di sana? Bitrate sama bandwidth-nya. Kemudian burstiness average to peak ratio-nya. Kemudian delay. Delay itu harus ada delay minimum, harus ada delay maksimum. Jitternya, ya, delay variasinya, begitu. Kenapa ini penting? Ini penting untuk sinkronisasi. Kemudian, ya, reliability, acceptable bit error rate. Ya, kita maunya error bisa nggak kita hilangkan? Jawabannya susah untuk menghilangkan itu. Susah kita menemukan satu kondisi yang ideal yang dalam jaringan itu errornya tidak ada. Pasti ada begitu. Nah, tapi kan ada batas yang bisa diterima. Nah, batas yang bisa diterima itu adalah sebutnya acceptable bit error rate. Kemudian termasuk paket error. Jadi kan kalau istilah bit itu kan di layer 1 ya. Kalau sudah bicaranya paket, berarti masuknya mungkin ke layer 3, layer 2, seperti itu. Ini throughput ya, kalau kita bicaranya rata-rata suatu message atau paket sukses terkirim, untuk menghitungnya jumlah paket suksesnya selama durasi pengamatan, ya, berarti kalau durasi pengamatan dalam satuan waktu ya, kemudian dikali ukuran paketnya berapa ya, kemudian dikali 8, ini mungkin kalau misalkan dalam byte ya, misalkan paketnya dalam byte. Nah, kenapa harus dikali 8 ya? Karena kan 1 byte 8 bit ya. Kemudian dibagi dengan durasi pengamatannya. Itu untuk menghitung dia punya throughput. Oke. Kemudian delay di dalam paket switch network. Kenapa disebutnya dengan paket switch network? Ya karena switch-nya bekerjanya jadi dia membaca traffic yang lewat di dalam dirinya atau melalui portnya dia itu dalam bentuk paket-paket, ya, bukan hanya sekedar binary. Ada paket experience delay on end-to-end path. Jadi ada beberapa komponen yang menyebabkan terjadinya delay. Yang pertama, delay karena propagasi. Propagasi ya kalau misalkan antara pengirim dengan penerima jaraknya jauh, pasti propagasinya juga besar ya. Delay karena transmisi propagasinya juga besar. Kemudian data ini sebelum dikirim dan pada saat diterima itu diproses dulu. Tentu itu juga membutuhkan waktu. Ya. Kemudian antrian. Ternyata data ini itu tidak semuanya bisa langsung diproses. Sebelum diproses, paket kita tuh diantrikan dulu misalkan. Nah, berarti itu juga berkontribusi terhadap waktu kan. Nah, makanya semua ini berkontribusi terhadap delay. Nah, delay itu bicaranya sudah end to end. Ya. Dengan memperhitungkan ya, maksudnya dengan memasukkan semua komponen-komponen ini, baik itu karena propagasi, karena processing, karena antrian, begitu. Kita nggak mau tahu, pokoknya kapan paket itu saya kirim, itu saya terima, itulah delaynya. Nah, delaynya, sumber delaynya ya tadi, ya, mulai dari transmisinya, antriannya dan sebagainya. Oke, ini kalau modal processing misalkan, ini processingnya ya. Cek error bit ya, output link, kemudian kalau antrian itu bicaranya time waiting at output link for transmission, kan nggak semuanya bisa langsung ditransmitkan, pasti ada butuh antrian gitu ya. Level of congestion, jadi kalau ternyata prosesor kita terbatas tapi paket yang masuk ini banyak sekali, mau tidak mau kan disuruh antri dulu ya. Nah, itu juga butuh waktu. Kalau transmission delay-nya itu bicaranya panjang paketnya. Tentu kalau semakin besar paketnya, maka transmission delay-nya juga semakin besar dong. Bandwidth-nya, kalau bandwidth-nya besar, ya harusnya transmission delay-nya kecil. Kalau bandwidth-nya kecil, pasti besar transmission delay-nya. Propagation delay, nah yang paling berpengaruh itu di itu apa? Length of physical link gitu, atau physical distance, kurang lebih seperti itu. Ya, nah terus ada lagi ini Telkom tahun 90-an ini ya. Kapan paket loss terjadi? Banyak faktor, di sini dikatakan salah satunya ketika traffic routernya penuh begitu ya. Nah, ketika paketnya penuh ya jadi sebelum dia dibuang biasanya ada mekanisme buffer ya, buffer. Kalau kita mungkin mengenalnya itu misalkan ya, buka YouTube ya, misalkan buka YouTube nonton video ini masih buffering gitu. Nah, sebenarnya istilah buffer itu sebelum dia diproses, dia akan antri dulu. Jadi kayak misalkan kita masuk ke bank, ya, yang dilayani misalkan ada tiga customer service. Tapi yang boleh duduk di dalam ada 10. Nah, buffernya itu 10. Jadi orang antri dulu di situ. Nah, terus orang yang ke-11, 12 dan sebagainya suruh nunggu di luar dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan buffernya penuh, masuk ya pasti disuruh keluar dulu. Kursinya penuh Pak, keluar dulu. Kursinya keluar dulu begitu.
Nah, kecuali yang datang misalnya VVIP, begitu kan? Nah, ternyata satpamnya punya sistem priority. Wah, dia pakai name tag VVIP nih, gitu. Oke, Bapak nggak apa-apa, langkain aja yang lain, silakan langsung masuk. Nah, itu juga terjadi di jaringan, ya. Kemudian ada juga istilahnya time to live ya, ketika jumlah hop yang dilalui terlalu banyak. Jadi pada IP header terdapat parameter TTL atau time to live, itu di IP header. Apa itu TTL? Ini berisi jumlah hop yang boleh dilalui paket sampai ke tujuan. Setiap paket di suatu hop, TTL akan dikurangi 1. Jadi misalkan seperti ini, time to live-nya 6. Kemudian dia lewat hop yang pertama, time to live-nya 6. Kemudian dia lewat di hop yang kedua, TTL-nya jadi 5, time to live-nya jadi 5, begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan ya apa namanya? Dia sudah di jaringan, ya, jika jumlah hop yang dilewati sudah melewati angka dalam TTL, maka dia akan dibuang, ya. Jadi karena dianggap gitu ini sudah terlalu lama, delay-nya ini sudah terlalu besar untuk sampai di sini, maka dia akan dibuang. Nah, kemudian jitter ya ini tadi ya, misalkan paket 0 dikirim, dikirimnya 0, kemudian diterimanya di waktu 20, berarti delay-nya 20 kurang 0, 20. Kemudian dikirimnya 1 pada waktu 1, kemudian diterimanya di waktu 21, berarti selisihnya 20, berarti delay-nya 20, begitu seterusnya. Nah, ini contoh, berarti kan ya dia tidak punya variasi, ya. Nah, kalau yang di bawah, misalkan begini ya, variasi delay-nya ada, kadang-kadang 10, kadang-kadang 12, kadang-kadang butuh 14, taruhlah misalkan millisecond atau nanosecond, atau kadang-kadang 9, nah berarti itu ada variasi. Nah, jitter tuh di situ, terdapat variasi delay, nah, itu jitter. Ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana paket tersebut dikirim ya, nah, first paket dikirim, setelah diterima baru dikirim lagi second paket, ada yang model yang seperti itu. Bare bit error rate ya, menyatakan berapa toleransi error yang boleh diterima gitu. Misalkan kayak begini ya, saya kirim 0110010111011, ternyata yang itu yang dikirim yang diterima adalah 001010101. Nah, ada 3 error di sini. Berarti ini berapa nih bit error error rate-nya berapa ini error rate-nya gitu. Error rate-nya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10. Ini besar sekali. Ya, besar sekali. Jadi kita kirim 10 ada 3 yang error. Ini nggak ada sistem yang bisa menerima yang seperti ini. Biasanya error itu 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 7. Artinya dalam 10 juta bit yang dikirim hanya boleh 1 error. Ya, atau dalam mengirim misalnya 10 pangkat minus 3, dalam mengirim 1000 bit hanya boleh 1 error. Nah, itu bit error ya, seperti itu. Oke, materinya habis ya untuk pertemuan ini. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Permisi Pak, mau bertanya. Iya. Kan tadi kalau repeater itu kalau kurang lebih jadi penguat sinyal yang udah lemah. Jadi Mhm. perbedaannya sama amplifier yang sama-sama penguat itu apa, Pak? Nah, sama sih sebenarnya. Jadi istilah ada yang membedakan, ada yang membuat sama. Jadi misalkan begini ya, kalau bicaranya sinyal analog, bicaranya sinyal analog, dia ada model penguat, ya, ada penguat model misalkan amplifier. Sinyal saya masuk 2 watt misalkan. Kemudian supaya jangkauannya besar atau 2 miliwatt, supaya jangkauannya besar itu saya harus buat dia jadi 2 watt. Nah, itu saya kuatkan dia. Itu saya kuatkan, jadi saya pasang amplifier, inputnya 2 miliwatt, keluarnya 2 watt. Ya, seperti itu amplifier. Nah, ada juga yang modelnya, dia sebenarnya tidak menguatkan, dalam artian tuh, misalkan begini, saya kirim dari penerima pertama, ya, itu 2 miliwatt. Ternyata sampai di tujuan, itu saya hanya terima 0,5 miliwatt begitu. Nah, standarnya kan 2 miliwatt, berarti yang tadinya 0,5 itu saya naikkan level powernya supaya tetap standar jadi 2 miliwatt. Nah, itu juga sama, proses amplifier juga. Nah, repeater juga disebutnya juga sebagai repeater. Nah, cenderungnya ya biasanya istilah amplifier itu dipakainya untuk kalau misalkan model antena atau di komponen elektronik itu seperti itu. Nah, kalau repeater ya biasanya kalau di jaringan modelnya itu
sistemnya dia di regenerate. Tadi misalkan begini nih, tadi 0,2 miliwatt, kemudian dia melemah menjadi 0,5 miliwatt. Nah, saya ketika saya terima itu 0,5 watt, saya sebagai repeater, itu tidak hanya saya kuatkan dia langsung misalkan 2 watt, jadi 2 watt, tidak seperti itu. Tapi yang saya lakukan, saya ubah dulu informasinya, 2 miliwatt, 0,5 miliwatt itu saya ambil dulu informasinya. Oke, saya ambil dulu informasinya. Setelah saya ambil informasinya, baru saya bikin sinyal yang baru. Tapi informasinya sama, jadi fresh gitu. Jadi fresh. Jadi maksudnya itu mungkin kalau orang ya, kalau kita misalkan ilustrasinya orang, jadi ketika orang itu datang perjalanan jauh, bajunya bersih, dia perutnya kenyang, kemudian sampai di titik tengah ya, bajunya sudah lusuh, dia lapar, ya dia lemah gitu. Oke, sampai di repeater saya cuma kasih dia makan, bajunya nggak saya ganti, pokoknya yang penting dia kuat untuk jalan lagi berikutnya. Nah, tapi kalau repeater orangnya sampai sampai di tengah jalan, ya itu saya akan regenerate lagi dia. Cara regenerate-nya apa? Selain dikasih makan, ya, dia harus mandi, ganti pakaian gitu, tapi dia tetap bawa informasi yang sama, baru dia jalan. Modelnya seperti itu. Jadi saya menyederhanakannya begitu. Jadi kalau repeater itu ada pemrosesan, kita mengenerate informasi ulang, tapi informasinya tetap sama. Jadi saya terima, ya nggak apa-apa, saya terima dulu. Saya terjemahkan dulu, saya rubah dulu, saya proses dulu, nanti saya bikin yang baru, regenerate yang baru, misalnya seperti itu. Mirip-mirip ya, sebenarnya mirip-mirip. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas nggak? Jelas Pak, makasih Pak. Yo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya?